Iya, eee, sambil kita menunggu pemateri, eee, saya perkenalkan diri dulu, Ibu dan Bapak guru hebat. Iya, saya Nasidawati Jafar dari, SMK Negeri 1 Pangkep ya, yang diamanahi pada kegiatan, eee, seri webinar sesi 4 KGBN Pangkep ini sebagai, moderator untuk memandu, kegiatan ini sampai kita, Sama-sama. finish sebentar. Ya Libur. jadi Pestri? ya jadi, Ibu dan Bapak sambil kita menunggu pemateri, ya kita bisa saling kenal dari mana kita, ya bagaimana perjuangan kita sehingga, ya kita bisa Assalamualaikum. ini. Waalaikumsalam Bapak. Ya, terima kasih Bu sudah bergabung. Iya, selamat Kami, datang semua di saya dari studio SD 60 Bu, Pegunungan, oh dari Kecamatan Pegunungan Pak, Minasatene. dari mana Pak? Kecamatan Minasatene, terpencilnya Kecamatan Minasatene Bu. Di bagian mana itu Pak? Arah Minasatene ke Siloro Bu, arah ke SD Siloro 60 di Bu. Kita mmm, lewati hutan belantara bisa sampai di sekolah. oh Jaringan Masya pun Allah tidak jauh ada ya Bu. Pak. Di Pangkep. Iya. Jadi Ya, Bapak sekarang ikut di mana ini? ya, Ikut dari mana? Apakah tinggal di sekitaran sekolah atau keluar ke kota mencari sinyal supaya kita bisa fokus belajar? ya, kebetulan keluar Bu baru bisa. Oh, Masya Allah ya. Iya. Iya. Jaringan pun tidak ada, apalagi dengan internet Bu. Oh, Masya Allah betul ya perjuangan. Ya syukurlah Ibu dan Bapak yang berada di Ya, daerah yang fasilitasnya mudah, jaringan mudah, jangkauan ke tempat kerja mudah. Ya, jadi semoga kita menjadi orang-orang yang bersyukur karena ini ya Ibu dan Bapak. Iya, karena masih banyak saudara-saudara kita yang perjuangannya amin. luar biasa untuk sampai ke tempat tugas mencerdaskan anak-anak kita. Baik Ibu dan Bapak, untuk mengefisienkan waktu sambil menunggu pemateri, kita memulai kegiatan kita ya dengan seremoni sebagaimana di tempat kita ya. Kita mulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Iya, peserta diharapkan bisa dalam posisi siap untuk kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada teguh Iya, baik Bapak Ibu, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita melangkah ke agenda selanjutnya, ya demi kelancaran kegiatan kita, ya semoga
jaringan kita lancar, ya kita bisa fokus mengikuti kegiatan, ya. Namun sebelum kita berdoa, kita dengarkan dulu dan kita bisa menyanyi bersama lagu Mars KGBN. Silahkan. Delek ngajarin ini. Ya, enggak bagus. Ya, baik Ibu dan Bapak. Sekarang kita tiba pada kegiatan kita berdoa bersama demi kelancaran kegiatan kita. Ya, semoga Allah memberi kemudahan, ya, melancarkan jaringan di tempat kita. Kemudian kita bisa fokus belajar, ya, dengan segala persiapan yang telah kita lakukan. Baik, doa dimulai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai. Ya, narasumber sebentar lagi akan bergabung dengan kita. Ya, mungkin sekitaran 5 menit ke depan beliau akan segera bergabung. Ya, sambil menunggu pemateri, ya mungkin bisa menyiapkan perlengkapan alat tulis menulis, siapa tahu ada yang akan kita tulis ya ketika kita mendengarkan materi. Ya, bisa menyiapkan snack, ya cemilan atau minuman yang bisa menguatkan kita dalam belajar, ya agar kita bisa rileks, ya karena kalau kita belajar dengan rileks, maka materi akan lebih mudah kita serap, ya lebih mudah kita cerna, ya jadi mumpung pemateri belum bergabung, ya kita bisa menyiapkan segala sesuatunya. Kalau mungkin kita di rumah ada si kecil, ya boleh diamankan atau buat komitmen agar bisa duduk bersama, tenang belajar bersama dengan ibundanya tercinta, ya supaya mereka juga terbiasa, ya bagaimana kalau ibunya sedang belajar, ya Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Ya, bismillah sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, alhamdulillah materi kita sudah bergabung. Pagi. Wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon maaf, ada kesalahan. Saya pikir Iya. WIB boleh silakan dimulai, Bu. Oh ya, baik Ibu. Ya, alhamdulillah materi kita sudah bergabung.
ya pemateri hebat kita insya Allah. Ya, jadi sebelum kita masuk ke materi, saya perkenalkan dulu pemateri kita hari ini yang sangat luar biasa, ya, yang menjadi satu keberuntungan bagi kita di KGBN ini, ya, bisa mengikuti seri webinar ini, ya, tentang memahami capaian pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, ya. Materi kita sangat luar biasa. Ya, beliau bernama Miss Marsaria Primadona SIP MPD. Beliau biasa disapa Miss Pima. Betul ya Miss Pima? Ya, beliau beliau Miss Pima dengan segudang pengalaman yang luar biasa. Ya, kalau ini mau dibacakan semua sekitaran 10 menit ini saya belum tentu Nggak usah Bu, menyelesaikan jangan Bu. semuanya. Jangan Bu. Iya, jadi beliau punya pengalaman yang luar biasa, ya, terutama dalam bidang pendidikan. Ya, beliau bukan hanya berkiprah di tingkat nasional, Kemdikbudristek, tetapi juga level yang di atasnya lagi, ya. Dan beliau telah memiliki beberapa professional certification, ya, baik itu dari Google maupun dari Apple, ya. Jadi ini mungkin profil singkat beliau yang bisa saya bacakan, karena kalau dibacakan ini sangat panjang, sementara materi kita juga yang sangat menarik yang insya Allah akan dibawakan oleh Miss Pima ini tak kalah pentingnya dengan apa yang akan kita hadapi ke depannya dalam kurikulum Merdeka ini, ya. Ini akan kita bawa, ya, akan kita bawa ke anak-anak kita, bagaimana kita menyiapkan diri, ya, untuk mencerdaskan anak-anak kita dengan mewujudkan cita-cita, ya, merdeka belajar. Ya, untuk pembahasan lebih lanjut dan lebih mendalam, ya, tentang tema sesi webinar keempat kita kali ini, ya, tentang memahami capaian pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Ya, waktu dan tempat saya serahkan kepada Miss Pima untuk menyampaikan materinya. Silahkan Miss. Terima kasih Bunda Sidawati. Saya Sama-sama. izin share screen ya Bu. Iya, silakan. Boleh, oke. Jadi saya nggak bisa share screen ya Bu? Oh, saya cek ke admin dulu ya Bu. Oh iya, terima kasih. Dicoba lagi Miss. Ah ya, bisa. Oh ya, sudah. Apakah sudah terlihat Bapak Iya, sudah Ibu? terlihat. Ya, sudah terlihat Miss. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke, mari kita mulai Bapak Ibu. Topik Ya. kita kali ini adalah implementasi kurikulum Merdeka, menyusun alur tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran. Oke, nah tadi sudah dikenalkan oleh Bu Nasidawati, perkenalkan lagi, mungkin baru ada yang datang, baru ada yang join. Nama saya Marsaria Primadona, panggilannya sehari-hari adalah Pima, murid saya biasa manggil saya Miss Pima. Saya sekarang Ketua Kampus Guru Belajar, Bapak Ibu, di Yayasan Guru Belajar. Saya juga akhir-akhir ini sering terlibat jadi pelatih ahli atau narasumber program sekolah penggerak dan juga instruktur program guru penggerak. Tadi juga udah disebutin ya sama Bu Nasidawati. Apple Distinguished Educator, Google Certified Innovator, Google Certified Trainer, dan seterusnya. Dan ini akun
sosial media saya, Bapak Ibu. Kalau yang punya TikTok, Twitter, atau Instagram, nama akun saya Miss Metal Guru. Mari silahkan di-follow. Saya sering spill-spill trik atau tips-tips dalam pendidikan. Yang nanti mau kontak langsung saya juga bisa kontak langsung via DM gitu ya, kalau hari ini tidak sempat bertanya atau ada yang masih belum terjawab atau mau konsultasi langsung juga boleh, silahkan DM Bapak Ibu. Oke. Itu saja tentang saya. Oh, kalau perjalanan karir saya memulai karir saya sebagai guru prasekolah, Bapak Ibu. Dari guru anak toddler 2 tahun, 3 tahun, guru TK, guru SD kelas 1, guru SD kelas 2, guru kelas 5, kemudian saya diminta jadi wakil kurikulum, jadi IBPYP koordinatornya sekolah Cikal. Gitu ya. Jadi sebelum saya di Yayasan Guru Belajar, saya itu hampir 17 tahun di sekolah Cikal, Jakarta. Gitu. Oke, kita lanjut ya, Bapak Ibu. Nah, ini tujuan belajar kita, mudah-mudahan kita bisa pengennya sih nanti Bapak Ibu semua punya pengalaman gitu ya, membuat tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran nanti yang saya kasih contohnya gitu ya, dan punya pengalaman untuk menganalisis TP, merangkai ATP, mudah-mudahan bisa sampai merancang asesmen kinerja. Oke, nah ini sebelum kita mulai, kita mau refleksi dulu ya Bapak Ibu. Boleh silahkan Bapak Ibu bayangkan murid-murid yang Bapak Ibu ajar nih sekarang. Sudah dibayangkan gitu ya muka-mukanya. Pertanyaannya, ketika mereka lulus nanti, apa keterampilan, sikap, dan nilai yang akan mereka miliki? Silahkan ketik di chat jawabannya. Bayangkan murid-murid Anda yang saat ini Anda ajar. Ketika mereka lulus sekolah nanti, lulus sekolah itu berarti setelah SMA ya. Apa keterampilan, sikap, dan nilai yang mereka miliki? Silakan boleh ketik jawabannya di chat Bapak Ibu. Sudah ada nih Bu Mas Ati, menjadi anak yang mandiri bisa berpenghasilan melalui usaha sendiri. Silahkan ketik lagi di chat. Oh, ada lagi Bu Siti. Hebat bekerja mandiri dan mumpuni bekerja dalam tim. Keterampilan beradaptasi pada lingkungan. Terampil berbicara dan berkomunikasi. Bu Mas Riani, mau bicara Bu? Silakan Bu. Menjadi anak yang mandiri, mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, luar biasa ya. Bekerja, disiplin, sopan, mandiri, terampil dalam segala hal dan berakhlak mulia, mampu menjadi pemimpin bagi diri sendiri dan orang lain, serta berakhlak mulia, memiliki sikap sopan santun, menghargai lingkungan. Silakan. Ini yang raise hand boleh silakan berbicara. Mau berbicara Pak Asdar Setiawan?
menjadi anak bertanggung jawab dan mampu berkomunikasi dalam hal iptek. Wow, dalam dunia kerja mampu menciptakan lapangan sendiri. Wah, sudah banyak nih yang wah, sudah banyak sekali. Menjadi anak yang kreatif, mampu bekerja mandiri, kayak memiliki sikap santun, berbudi pekerti luhur, mampu membawa perubahan bagi masyarakat, menjadi anak yang mandiri dan berpenghasilan, menciptakan lapangan kerja sendiri, mandiri, bisa berkomunikasi, sopan terhadap orang lain, mandiri, mampu berkreasi dan inovasi, berakhlak mulia, wah, berperilaku baik dan sopan santun. Silakan teman-teman semua dibaca jawabannya teman-teman gitu ya, kita saling belajar. Berakhlak mulia, wah, menjadi anak yang disiplin, oke. Mungkin nanti kalau sudah lulus sekolah itu bukan anak-anak lagi ya, berarti ya. Menjadi anak mandiri, bertanggung jawab, mampu berinovasi, memiliki kepercayaan diri dalam menjawab pertanyaan di jenjang sekolah yang lebih tinggi nanti. Oke. Mandiri, berakhlak mulia, sopan santun, bertanggung jawab, menjadi anak yang disiplin dan mandiri. Oke. Wah, ini senang banget saya bacanya nih Bu Darmawati. Menjadi murid yang berbahagia, mungkin udah nggak murid lagi ya Bu Darmawati ya. Menjadi orang yang berbahagia gitu ya. Mampu menjadi manusia yang berakhlak mulia. Silahkan. Menjadi lebih baik, dewasa, dalam bersikap, mampu bertanggung jawab dan mandiri, memiliki tanggung jawab dan mampu berkreasi. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah menyampaikan bayangannya masing-masing gitu ya di chat. Jadi kali ini Bapak Ibu semua menggunakan imajinasinya masing-masing ya. Karena membayangkan itu kan menggunakan imajinasi gitu ya, membayangkan yang belum terjadi gitu, yang terjadi mungkin 10 20 tahun ke depan gitu ya terhadap murid-murid masing-masing gitu. Dan yang Bapak Ibu tulis di chat itu kan berarti doa ya. Yang Bapak Ibu tulis di chat itu berarti doa, harapannya Bapak Ibu semua gitu ya. Visi misinya Bapak Ibu semua terhadap muridnya masing-masing. Oke, ini yang raise hand, apakah ingin berbicara? Silahkan. Enggak ya? Oke, terima kasih. Nah, ini semua Bapak Ibu yang Bapak Ibu tulis di chat ada di sini. Yaitu kompetensi lulusan kurikulum merdeka. Yaitu visi misinya kurikulum merdeka Bapak Ibu. Visi misinya kurikulum merdeka itu adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Gitu ya. Jadi yang Bapak Ibu sebutkan tadi di chat, kita cek coba. Itu semuanya ada di profil pelajar Pancasila. Akhlak beragama, akhlak pribadi gitu ya. Itu ada di beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tadi banyak ya yang menyebutkan berakhlak mulia gitu. Terus mandiri, itu lebih banyak lagi tadi ya disebutkan jawabannya. Kemudian ada berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya dan lain-lain. Kemudian bergotong royong, tadi kayaknya belum ada ya. Bergotong royong itu nanti murid-murid kita bisa jadi orang yang selalu berkolaborasi, selalu berkepedulian, ya. Kemudian bernalar kritis dan kreatif. Tadi ada beberapa ya yang jawab kreatif. Nah, ini semua adalah profil yang ingin kita miliki di murid-murid kita nanti ketika mereka sudah selesai sekolah, Bapak Ibu. Jadi, semua yang kita lakukan di kurikulum merdeka, mau pelajaran IPA, IPS, project profil,
apapun gitu ya. Semuanya itu bertujuan supaya murid-murid kita nanti gitu ya, belum sekarang mungkin kelihatannya. Mereka mempunyai profil pelajar Pancasila. Mereka mempunyai ciri-ciri ini nanti, punya karakteristik ini, mandiri, bergotong royong, dan seterusnya ketika mereka selesai sekolah nanti. Gitu. Karena ini Bapak Ibu, balik lagi kalau orang yang memiliki kompetensi itu adalah seseorang yang menunjukkan tidak hanya pengetahuan, Bapak Ibu, tidak hanya hafal banyak hal, tapi dia juga paham atas yang dia tahu, atas informasi yang dia ketahui, tapi dia juga terampil. Jadi dia tahu, dia paham, dia terampil, bisa melakukan, dia bisa membawanya di perilaku sehari-hari, dan juga bisa melakukan aksi, gitu ya. Jadi nggak paham sendiri, nggak tahu sendiri, paham sendiri, terampil sendiri, kemudian berperilaku baik sendiri, gitu ya. Tapi dia membagikannya ke lingkungan sekitar dengan melakukan aksi di sekitar lingkungan, dari lingkungan kecil sampai lingkungan besar. Jadi ini adalah orang yang memiliki kompetensi, Bapak Ibu. Jadi kalau dibilang kompetensinya apa sih gitu, oh dia tahu cara gini, nggak cuma tahu, gitu, tapi paham, terampil, perilaku, dan melakukan aksi. Jadi gitu ya, jadi pembelajarannya sudah tidak bisa lagi gitu ya di kurikulum Merdeka itu hanya dengan mendengarkan ceramah guru gitu ya. Pembelajarannya tidak bisa lagi cuma ditanyakan dengan soal gitu ya. Karena kalau dengan soal tuh hanya pengetahuan berarti ya. Dan pemahaman mungkin. Tapi kalau kita mau melatih dan melihat keterampilan murid, perilaku murid untuk melakukan aksi gitu ya, perlu perubahan dari cara kita mengajar. Gitu. Oke. Ini sekilas saja tentang pembelajaran di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Nah, kita hari ini hanya bahas sampai TP-ATP ya. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, tujuan besarnya gitu, tujuan utamanya gitu, semuanya itu bertujuan supaya murid-murid kita punya profil pelajar Pancasila nanti. Gitu ya. Dan sama seperti kurikulum sebelumnya gitu ya, ada intrakurikuler gitu di mata pelajaran kita sudah diberikan capaian pembelajaran untuk kita bisa buat sendiri tujuan pembelajarannya. Kemudian setelah kita sudah punya tujuan pembelajaran, kita bisa membuat alurnya gitu ya. Kalau alur tuh ada hubungannya dengan waktu berarti ya Bapak Ibu. Mana TP yang diajarkan duluan. Gitu. Sesudah kita punya ATP, kita bisa membuat rencana pembelajarannya. Atau disebut modul ajar, atau rencana pembelajaran, atau RPP gitu. Intinya pokoknya rencana pembelajaran. Gitu. Dan sama seperti kurikulum sebelumnya ada ekstrakurikuler, tapi yang tidak ada di kurikulum sebelumnya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah ini sekilas saja gambaran besarnya, strukturnya kurikulum Merdeka, gitu ya. Nah, berikut kita mau main game dulu nih, Bapak Ibu. Mohon keterlibatannya dengan mengetik jawabannya di chat. Saya akan memberikan beberapa pernyataan. Bapak Ibu, silahkan ketik setuju atau tidak setuju. Ya, silahkan berpendapat ya Bapak Ibu. Dan sertakan alasannya. Itu saya tidak setuju karena titik. Saya setuju karena gitu ya. Jangan khawatir, ini nggak ada jawaban benar salah. Ini bukan tes gitu ya. Ini saya hanya ingin melihat di mana posisi Anda terhadap pernyataan-pernyataan berikut. Gitu. Oke, sudah siap? Nah, sudah siap, boleh reaction jempolnya? Siap, Ibu. Terima kasih Ibu Haryani. Oh, terima kasih banyak nih jempol. Oke.
Setuju atau tidak setuju? Tujuan belajar adalah untuk nilai ujian. Boleh ketik di chat, sertakan alasannya. Setuju atau tidak setuju? Tujuan belajar adalah untuk nilai ujian. Bu Aguriantis, cepet banget nih, tidak setuju katanya. Kenapa boleh dielaborasi di chat juga, Bu? Silakan, setuju atau tidak setuju, tulis di chat, sertakan alasannya. Oh, Jurahmah, tidak setuju karena nilai belum tentu menjamin keberhasilan siswa. Oh, mana lagi tadi? Oke. Oh, ini dia. Nirwana tidak setuju. Bu Nur Wahidah tidak setuju. Oh, Bu Agurianti. Karena tujuan belajar untuk menambah pengetahuan. Oke, tujuan belajar itu bukan nilai ujian tapi menambah pengetahuan. Tidak setuju karena bukan cuma itu aja tujuan pembelajaran. Boleh dijelasin Bu Narmawati apa aja tuh berarti kalau bukan cuma itu. Bu Marwa tidak setuju belajar adalah untuk memperoleh ilmu. Tidak setuju. Bu Andi Siti Fatimah tidak setuju tujuan bisa lebih dari sekedar nilai. Tidak setuju, tidak setuju, tidak setuju. Oke, Bu Husmawati setuju karena itu merupakan salah satu komponen tujuan belajar adalah memperoleh nilai yang maksimal. Wah, oke. Bebas dong ya, namanya juga berpendapat ya. Pak Tame tidak setuju karena menurut saya menjadi guru tidak hanya untuk mengajar, melainkan untuk mendidik. Oke, tidak setuju karena belajar bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan. Oke, tadi kalau kompetensi itu nggak cuma pengetahuan ya, masih ingat Bapak Ibu? Oke, tidak setuju karena tujuan belajar tidak identik dengan nilai. Oke, nah ini nih Bu Satriawati tidak setuju karena bisa saja siswa memiliki kompetensi lain selain TP yang guru buat. Oke, tidak setuju karena tujuan belajar itu untuk mendapatkan pengetahuan. Oke, tidak setuju karena beda anak, beda pemahaman. Oke, tidak setuju karena tujuan belajar adalah untuk mendapatkan ilmu dan akhlak yang baik. Wah, ini baru nih. Baru ada yang bicara tentang akhlak di sini. Tidak setuju karena nilai merupakan hasil yang belum tentu menjamin kesuksesan siswa. Terima kasih Bu Asda. Tidak setuju karena tujuan belajar bukan untuk mengukur nilai siswa. Tidak setuju, tidak setuju. Wah, banyak yang tidak setuju. Tadi ada satu ya yang setuju ya. Oke. Oke, terima kasih. Tidak setuju, tidak setuju. Wah, makin. Oh, ini ada lagi. Pak Handa, Bu Handalia mungkin ya, Ibu atau Bapak nih. Setuju dikit. Setujunya pakai dikit. Apa nih tadi? Aduh, udah hilang ketumpuk. Oke, wah sudah banyak nih tidak setuju karena nilai tidak menjamin. Tidak setuju karena bukan tujuan belajar hanya untuk menilai murid, semata untuk dinilai. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju? Tujuan pembelajaran dan alurnya disusun oleh pemimpin sekolah. Setuju atau tidak setuju? Silahkan ketik di chat Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju? Tujuan pembelajaran dan alurnya disusun oleh pemimpin sekolah. Kita sudah lanjut ya ke pernyataan berikutnya. Oh, sudah ada nih. Ibu atau Bapak nih, Andi Zupriyati. Tidak setuju karena yang mengelola dan pembelajaran adalah guru. Oke, ini tidak setuju. Tidak setuju karena guru adalah kurikulum sesungguhnya, bukan pemimpin sekolah. Luar biasa. Tidak setuju karena yang mengetahui setiap karakter siswa itu adalah guru. Oh, ini ada yang setuju. Disusun bersama Pak Bahtiar. Terima kasih Pak. Tidak setuju karena yang mengetahui kompetensi yang akan dicapai adalah guru. Tidak setuju karena pembelajaran yang dijalani oleh guru. Oke. Kita lanjut ya ke pernyataan berikutnya, Bapak Ibu. Nah, assessment
tidak ada hubungannya dengan tujuan pembelajaran. Setuju atau tidak setuju? Boleh ketik di chat. Assessment tidak ada hubungannya dengan tujuan pembelajaran. Setuju atau tidak setuju? Pak Bahtiar udah jawab yang tadi ya, ini untuk yang sekarang. Tidak setuju, tidak setuju, tidak setuju. Boleh jelaskan alasannya singkat saja. Tidak setuju, tidak setuju. Tidak setuju karena assessment sangat membantu mengetahui kemampuan murid. Wow. Setuju karena menurut saya assessment dapat dilihat kemampuan siswa. Jadi setuju tidak ada hubungannya dengan tujuan pembelajaran, Bu Nurung. Bu Mas Ati, tidak setuju karena melalui assessment kita mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Oh, oke. Bu Sri Wahyuni tidak setuju karena assessment adalah alat untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran. Terima kasih, Bu. Oke. 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 Terakhir nih, Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran adalah acuan guru untuk membuat rencana pembelajaran. Setuju atau tidak setuju? Silahkan ketik di chat. Tujuan pembelajaran adalah acuan guru untuk membuat rencana pembelajaran. Silahkan. Jadi kalau udah punya tujuan pembelajaran, itu udah gampang ya. Bisa jadi rencana pembelajaran. Oh ini setuju, setuju, ada yang tidak setuju. Setuju karena rencana pembelajaran dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setuju, setuju. Oke. Kita lanjut. Sebenarnya pernyataan-pernyataan tadi tuh apa sih Bapak Ibu? Bapak Ibu tuh jadi mikir apa ketika jawab setuju, tidak setuju, setuju, tidak setuju gitu ketika melihat pernyataan-pernyataan tadi. Boleh ada yang mau menjawab di mikrofon atau di chat silakan. Bagaimana pernyataan-pernyataan tadi membuat Anda berpikir pembelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan dari diskusi pernyataan-pernyataan tadi. Jadi kan tadi sebenarnya kita diskusi ya. Diskusi ada yang setuju, ada yang tidak setuju dengan alasannya gitu. Silahkan. Ini yang raise hand mau bicara? Silakan Pak Abdul. Pak, oke. Ini ada yang sesuai pengalaman. Ini Pak Abdimanan. Oh, ini Ibu atau Bapak nih? Subriyati. Pentingnya memahami, oh ini dia, di chat sudah ada. Bu Sri Wahyuni, pernyataan tadi memimpin analisa kita terkait peran guru dalam pengelolaan pembelajaran. Bu Reskia Eki, menjadikan lebih banyak lagi belajar memahami kurikulum yang sekarang. Terima kasih Bu. Bu Mas Ati, sebagai assessment awal dalam memahami kurikulum Merdeka. Sebenarnya tepat sekali Bu Mas Ati. Kegiatan setuju tidak setuju tadi itu adalah assessment awal saya untuk melihat sampai di mana pemahamannya Bapak Ibu semua di sini gitu. Jadi saya bisa melihat posisinya Bapak Ibu semua di sini gitu ya. Oh, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kalau pernyataannya ternyata masih miskonsepsi gitu ya. Berarti masih ada konsep yang kita perlu eksplorasi lebih jauh gitu ya. Menurut acuan sebagai asesmen menuju IKM, Bu Yuni mendapatkan pengetahuan baru untuk memahami mengenai implementasi kurikulum Merdeka. Asesmen diagnostik, betul sekali Pak Bapak atau Ibu nih, Nursam. Untuk menentukan rencana pembelajaran kita melakukan asesmen awal. Oh, ya, gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kita mau langsung bahas dulu ya Bapak Ibu tentang capaian pembelajaran. Jadi
Kalau pertanyaannya apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Masih ingat tadi kompetensi itu apa? Kompetensi itu adalah pengetahuan, pemahaman, keterampilan, perilaku, melakukan aksi nyata gitu ya. Itu kompetensi gitu. Dan yang dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Bukan di akhir tingkat kelas. Akhir tingkat kelas gitu ya. Nah, kenapa dibuatnya per fase? Ya, ada yang tahu kenapa dibuatnya per fase di kurikulum Merdeka? Boleh ketik di chat. Kenapa dibuat per fase? Karena yang namanya tumbuh kembang seorang anak gitu ya, itu ada karakteristik yang masih sama gitu ya, terutama di golongan PAUD gitu. Kelas 1 dan 2 itu masih sama karakteristiknya, kemampuannya gitu ya. Ciri-cirinya, kelas 3 dan 4 itu masih sama, kelas 5, 6 sama, kelas 7, 8, 9 itu sama gitu ya. Jadi ibaratnya gini, kalau di kelas 1 dan kelas 2 itu ciri khasnya masih banyak yang sama gitu ya. Tapi naik kelas 2 ke kelas 3 itu sudah jauh berbeda gitu. Masih ada yang sama gitu, tapi tidak banyak gitu. Dibandingkan kelas 1 dan kelas 2 SD itu masih sama gitu yang banyak karakteristiknya. Tuh. Sama dengan kelas 3 dan 4 gitu ya, masih banyak yang sama gitu. Tapi kalau udah kelas 4 ke kelas 5 itu beda sekali karakteristik murid-muridnya. Kalau kelas 1 dan 2 itu masih ketek-ketekaan gitu ya, masih belajar membaca, menulis, kemudian masih dalam proses berteman gitu ya, mencari teman, proses untuk percaya diri di sekolahnya masing-masing gitu ya. Kalau kelas 3 itu semua sudah bisa tingkat yang lebih kompleks gitu ya. Di situ matematikanya udah belajar perkalian gitu ya. Kemudian kalau di kelas 5, 6 tuh sama-sama sudah hampir masa pubertas gitu ya. Nggak ada tuh di kelas 4 gitu ya. Kelas 5 dan kelas 6 sudah hampir masa pubertas gitu. Jadi ada ciri-ciri yang sama di setiap fase. Oleh karena itu kompetensinya dibuat per fase. Jadi harapannya yang kesulitan di kelas 1 itu bisa diulang di kelas 2. Gitu ya, supaya dia kuat dan bisa pindah ke fase berikutnya. Gitu. Jadi kalau kurang di kelas 3 bisa diulang di kelas 4 gitu ya, agar dia siap pindah ke fase berikutnya. Itu Bapak Ibu. Oke, nah ini memahami lebih dalam. Jadi kalau capaian pembelajaran itu adalah ujung dari perjalanan pembelajaran per fase. Gitu ya. Tujuan pembelajaran adalah stasiun-stasiun belajar yang akan dilalui. Alur tujuan pembelajaran adalah peta menuju tujuan. Gitu. Nah, kita mulai ya. Kita mulai belajar nih untuk mendesain pembelajaran di kurikulum Merdeka. Jadi, mendesain pembelajaran di kurikulum Merdeka itu menggunakan 3 tahapan backward design, Bapak Ibu. Jadi, sebenarnya backward design ini adalah tahapan yang terdapat di buku Understanding by Design dari Mechta and Wiggins, Bapak Ibu. Dan sebenarnya Understanding by Design ini juga bukan baru. Backward design ini tidak baru. Saya sudah menerapkan backward design ini selama saya bekerja dulu di sekolah Cikal 17 tahun, gitu ya, hampir 17 tahun, itu juga menggunakan backward design. 3 tahapannya adalah ini, Bapak Ibu. Yang pertama, identifikasi hasil yang diinginkan. Gitu ya. Berikutnya, itu menentukan bukti dan assessment. Yang ketiga, merencanakan tahapan kegiatan pembelajaran. Gitu. Kenapa disebut backward? Karena biasanya dulu-dulu
itu sebelum kurikulum merdeka, kalau kita merancang pembelajaran setelah kita tahu tujuannya gitu ya, setelah tahu KIKD-nya, kita merancang dulu aktivitasnya, ya kan, Bapak Ibu? Benar bukan? Nah, kalau sekarang itu dibalik, assessment-nya dulu yang dirancang. Dan assessment-nya juga bukan cuma assessment awalnya, assessment akhirnya dulu yang dirancang. Gitu ya, baru setelah kita tahu nih ujungnya, gitu ya, assessment akhirnya, assessment-nya itu aktivitasnya mau apa, baru kita merancang aktivitas pembelajarannya. Gitu, makanya disebut backward, gitu ya, terbalik atau mundur. Gitu. Nah, ini kita sekarang mau belajar yang nomor 1 dulu ya. Nah, jadi kalau di pembelajaran di kurikulum merdeka ini juga kaitannya dengan teori konstruktivisme ya Bapak Ibu. Kalau konstruk itu kan artinya membangun ya. Jadi apa yang dibangun, kalau teori konstruktivisme itu membangun pemahaman menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Itu. Jadi mulainya dari pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Nah, makanya di sini di kurikulum merdeka itu syarat sekali pembelajaran berbasis inquiry, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran berbasis proyek. Nah, kita mau mulai dari tahap pertama dulu nih. Ini hari ini, topik ini, sesi ini adalah tahap 1, Bapak Ibu. Jadi oke. Identifikasi hasil yang diinginkan, yaitu capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Nah, ini contohnya, Bapak Ibu. Ini contoh narasi capaian pembelajaran IPAS fase A kelas 1-2. Ini saya kasih yang paling mudah aja ya, Bapak Ibu. Di sini pasti mungkin ada guru SMP, guru SMA, gitu ya, guru mata pelajaran lain. Kita coba bahas IPAS dulu. Di narasi ini, silahkan Bapak Ibu buat di kertas masing-masing. Sudah siap? Ada kertas? Buat tabel T, buat diagram T, kita mau menganalisis apa saja yang ingin dicapai, apa saja yang ingin dipelajari. Silahkan. Apa yang mau dicapai, apa yang ingin dipelajari. Ada 2 hal nih yang mau kita analisis. Apa saja yang ingin dicapai, apa yang ingin dipelajari. Boleh ketik di chat, atau kalau mau bicara lewat mikrofon juga boleh. Kalau dari narasi capaian pembelajaran IPAS fase A, ini apa saja yang ingin dicapai, silahkan. Bu Rosna ini mau bicara, Bu, silahkan. Apa saja yang ingin dicapai, Bu Jumria, silakan. Ini yang raise hand boleh bicara, silakan. Bu Siti Asna, silakan mau bicara. Yang saya izin sedikit, Mas. Yang mau bicara silakan dibuka mic-nya, Ibu. Yang lain silakan ketik di chat. Apa yang ingin dicapai dari capaian pembelajaran ini, apa yang ingin dipelajari, silahkan. Kalau gitu saya panggil deh. Bu Rahmawati, boleh buka mikrofonnya, Bu? Bu Rahmawati. Oke, Bu Reskia Eki, ini dari yang di capaian pembelajaran IPAS ini ya, Bu. Dibaca dulu, silahkan.
Dibaca dulu nih yang di layar. Dari capaian pembelajaran IPAS fase A ini, apa yang ingin dicapai? Apa yang ingin dipelajari? Silahkan. Oh, ini Bu Husmawati ada nih. Apa yang ingin dicapai? Peserta didik dapat menyebutkan anggota tubuh secara runut. Di mana, Bu? Di paragraf keberapa itu, Bu? Coba kita baca bersama ya, Bapak Ibu. Gitu, kita bahas yang ada di capaian pembelajaran ini. Jadi kalau tidak ada di sini, kita tidak perlu menambahkan. Gitu. Jadi gini, di akhir fase A, peserta didik, mungkin ini terlalu kecil ya. Di akhir fase A, peserta didik mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan tentang yang ada pada dirinya maupun kondisi di lingkungan rumah dan sekolah, serta mengidentifikasi permasalahan sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Silakan. Apa yang ingin dicapai dari paragraf pertama? Oke, Pak Andi, Ibu apa Bapak ya, maaf. Andi Zupriyati, yang ingin dicapai, murid mampu mengidentifikasi yang ingin dipelajari diri dan lingkungan rumah atau sekolah. Terima kasih, Ibu Andi. Nah, silakan. Terima kasih Bu Andi, sudah membantu kita semua nih. Oke. Bu Husmawati, maaf Bu, saya lupa soalnya guru kelas 4 ini ada di layar, Bu. Tidak perlu ingat-ingat lagi, silahkan. Nah, apalagi guru kelas 4 nih, bisa bantu dong. Silahkan, yang lainnya. Itu paragraf pertama ya. Oke, paragraf pertama, apakah hanya mengidentifikasi yang ingin dicapai? Ada lagi kah? Silahkan. Bu Fatmawati, silahkan bicara, Bu. Izin. Oh iya, Bu. silahkan Bu Cuna. Terima kasih. Kebetulan saya ini guru kelas 1 SD, Ibu. Yeay. Berarti saya berada di fase A. Saya yang ingin saya capai itu tentunya anak-anak kelas 1 saya itu mampu membedakan antara hewan dan tumbuhan sesuai dengan bentuk dan ciri-ciri umumnya. Kemudian yang ingin saya pelajari bersama mereka, tentunya saya ingin mereka itu selain dia mampu membedakan, yang dicapai itu mereka mampu membedakan ciri-ciri hewan dan tumbuhan, dan yang ingin saya pelajari bersama bagaimana mereka semua itu bisa menuliskan dalam bentuk, dia kan masih pengenalan huruf ya Ibu, Ya. mampu menulis nama hewan, nama tumbuhan dengan baik dan benar. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Itu di paragraf berapa, Bu? Di paragraf berapa ini? Peserta didik mengenal 3, ya? anggota tubuh. Paragraf 2 ya, Bu. Melakukan pengamatan tentang makna hidup pertumbuhan. Mana tadi? 3 ya, 3 Ibu. Ya? Membedakan antara hewan. Oke. Dan ya. Terima kasih Bu Cuna. Yang lainnya ada lagi? Paragraf 1 sudah, paragraf 3. Bu Rosma ini dapat mengidentifikasi, mengenal anggota tubuh, panca indera dan fungsinya. Itu apa yang ingin dicapai atau apa yang ingin dipelajari Bu Rosna ini? Kita belajar memisahkan ya. Bu Husmawati mampu mengajukan pertanyaan tentang apa yang ada di dirinya secara percaya diri, paragraf 1. Terima kasih Bu Husmawati. Oke. Jadi kalau kita bisa ini ya, coba kita ketik di sini ya. Tadi apa yang ingin dicapai? Mana dia?
Kelihatan nggak sih? Masih kelihatan nggak nih saya nih? Iya, masih kelihatan, Masih ya, Miss. masih ya. Oh, ini dia. Oke. Mampu mengidentifikasi, ini dia. Ini saya copy, paste. Nah, mengidentifikasi yang ingin dicapai, ini tadi jawabannya. Ibu Andi Zupriyati. Kalau Bu Rosna ini mengidentifikasi dan mengenal itu yang dapat dicapai. Oke, mengidentifikasi dan mengenal yang ingin dipelajari itu tentang anggota tubuh dan fungsinya. Oke, terus tadi ada mengajukan pertanyaan tentang apa yang ada di dirinya. Paragraf 1, Bu Husmawati. Itu ya. Mengajukan pertanyaan apa yang ingin dipelajari, yaitu tentang apa yang ada pada dirinya, gitu ya. Kelihatan bedanya Bapak Ibu, apa yang ingin dicapai dan ingin dipelajari? Coba kita lihat lagi, ada lagi nih. Oke. Saya kasih lihat ininya dulu deh, biar kelihatan. Oke. Oke. Ini tadi kita belajar, sebentar, ini layar saya. Oke, kita lanjut ya. Ini ada lagi yang ingin dicapai, mampu mendeskripsikan benda lingkungan sekitar yang ingin dipelajari, lingkungan alami dan lingkungan buatan. Terima kasih Bu Mas Ati. Bu Andi Siti Fatimah mampu menuliskan panca indera yang ingin dipelajari bersama, yaitu mampu menyebutkan fungsi dari panca indera. Oke, itu ada ya di sini ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, jadi komponen tujuan pembelajaran itu ada 2 ini, Bapak Ibu. Yaitu yang pertama kompetensi, gitu ya. Oh, kenapa nih? Duh, bentar. Ketutup, mohon maaf. Oke, sebentar dulu Bapak Ibu, ada kesalahan teknis. Oke. Nah, Oke, tadi kita sampai sini ya. Nah, oke, dari narasi capaian pembelajaran IPAS fase A, ya, dari 5 paragraf ini, tadi kita berhasil memisahkan, gitu ya, apa yang ingin dicapai, mampu mengidentifikasi, dapat mengidentifikasi, mengenal, mampu mengajukan pertanyaan, kemudian ingin dipelajari diri dan lingkungan rumah sekolah, anggota tubuh panca indera dan fungsinya, apa yang ada pada dirinya, gitu ya. Kelihatan ya, Bapak Ibu, yang sebelah kiri itu adalah kompetensinya, yang sebelah kanan itu adalah kontennya, lingkup materi kalau kata Bu Reskiah Eki. Jadi kalau dilihat gitu ya, komponen tujuan pembelajaran itu isinya ada kompetensinya. Kompetensi itu kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan yang dapat didemonstrasikan peserta didik, gitu ya. Kompetensi itu nomor 1 ininya, dan yang
Nomor 2 ada kontennya atau ilmu pengetahuannya atau konsep utama. Gitu. Jadi bukan saya lebih suka menyebutnya ilmu pengetahuan atau konsep utama gitu ya, bukan materi gitu ya, karena yang namanya tujuan pembelajaran itu yang paling utama itu adalah kompetensinya. Jadi itu yang dilihat duluan. Gitu. Oke, kita coba lagi ya Bapak Ibu, masih menggunakan narasi capaian pembelajaran yang sama. Nah, kita latihan menganalisis dulu ya Bapak Ibu. Mana saja yang merupakan kata kunci? Menunjukkan makna apakah kata kunci tersebut? Kalau kata kunci itu cuma 1 atau 2 ya. Silahkan Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu kata kunci dari narasi capaian pembelajaran di layar itu yang mana aja kah? Mari kita baca lagi. Di akhir fase A, peserta didik mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan tentang apa yang ada pada dirinya maupun kondisi di lingkungan rumah dan sekolah, serta mengidentifikasi permasalahan sederhana yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pada paragraf pertama, apa saja kata kuncinya Bapak Ibu? Ya Bu Rini, yang lain silahkan ketik di chat. Kata kuncinya adalah diri sendiri, lingkungan sekitar. Kemudian ya, yang paling utama itu sederhana, dengan cara sederhana. Oke, terima kasih Bu Rini. Ini di chat ada Ibu atau Bapak nih Bau. Mengidentifikasi kata kuncinya. Mengidentifikasi permasalahan sederhana. Mengidentifikasi diri sendiri, terus ada diri sendiri dan lingkungan, mengidentifikasi Bu Rizka Arafa dan Asniati. Apakah hanya mengidentifikasi Bapak Ibu? Silakan Bu Rizka. Oh, ini ada Bu Fitriyanti, mengajukan pertanyaan. Nah, mengajukan pertanyaan. Nah, terima kasih. Oke, kita cek paragraf kedua, Bapak Ibu. Peserta didik mengoptimalkan penggunaan panca indera untuk melakukan pengamatan dan bertanya tentang makhluk hidup dan perubahan benda ketika diberikan perlakuan tertentu. Peserta didik menggunakan hasil pengamatan untuk menjelaskan pola sebab akibat sederhana dengan menggunakan beberapa media atau alat bantu. Silakan. Sudah ada yang Pak Nasrun ada mampu menjelaskan, Bu Nuraidah mengajukan pertanyaan, itu yang tadi ya. Bu Sulastri melakukan pengamatan, ya, oke, iya ada ya, melakukan pengamatan, penggunaan panca indera, Pak Tamrin mengidentifikasi, Nurwaidah, penggunaan panca indera, makhluk hidup, mengamati dan bertanya, pengamatan, mengamati, observasi, penggunaan panca indera, melakukan pengamatan dan bertanya. Oke, mulai mengamati dan menjelaskan, observasi. Oke, kolaborasi di mana ya Bu Nur Fadilah? Ada ya? Paragraf 2. Bertanya, ya, pengamatan, penggunaan panca indera. Oke. Paragraf 3. Silakan. Peserta didik mengenal anggota tubuh manusia, menjelaskan fungsinya, dan cara merawatnya dengan benar. Peserta didik dapat membedakan antara hewan dan tumbuhan sesuai dengan bentuk dan ciri-ciri umumnya. Peserta didik mampu mengelaborasikan pemahamannya tentang konsep waktu, pagi, siang, sore, malam, mengenal nama-nama hari, nama bulan, kondisi cuaca dalam keterkaitan dengan aktivitas sehari-hari. Silakan. Oke, menjelaskan dan mengelaborasikan, membedakan, menjelaskan, mengenal, oh ya, mengenal anggota tubuh manusia, gitu ya. Mengenal panca indera, mengelaborasikan konsep waktu. Oke, kita lanjut ya, Bapak Ibu. Terima kasih, luar biasa nih. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat semua nih. Wah. Paragraf 4.
peserta didik mampu mendeskripsikan identitas ciri-ciri fisik, kegemaran, dan orang-orang di sekitarnya, keluarga, teman, atau tetangga, sehingga dapat menerima perbedaan yang ada pada diri manusia. Peserta didik mampu mendeskripsikan silsilah keluarga, peran serta tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga, kelompok, atau sekolah. Silahkan. Wah, ini ada Pak Nasrul menyatukan pemahaman tentang konsep waktu, nama hari, dan kondisi cuaca. Menyatukan pemahaman tuh ada tertulis kah Pak di situ? Oke, kita menganalisisnya kata kunci yang ada di sini dulu ya. Menggunakan media. Nah, oke. Lakukan pengamatan dan menjelaskan, lagi-lagi ya. Mana lagi tadi? Mendeskripsikan, dapat menerima perbedaan. Apakah ada dapat menerima perbedaan di sini? Mendeskripsikan identitas diri, ada ya. Menjelaskan, gitu, yang dijelaskan itu identitas diri. Membedakan lingkungan sehat dan tidak sehat, apakah ada di sini? Ini enggak ada. Oh, ada. Ada ya, paling bawah. Oh, udah paragraf 5. Luar biasa Pak Tamrin, terima kasih. Sudah lebih dahulu. Oke, mendeskripsikan silsilah keluarga, mendeskripsikan identitas diri. Oke, kita lanjut ya. Bapak Ibu luar biasa nih. Nah, ini kata kuncinya Bapak Ibu yang ditebalkan. Gitu ya. Tadi yang Bapak Ibu semua tuliskan tadi ya, gitu. Mengidentifikasi, mengajukan pertanyaan, gitu. Dirinya maupun kondisi lingkungan rumah dan sekolah, mengidentifikasi permasalahan sederhana. Nah, coba Bapak Ibu lihat, ini ada yang hitam dan ada yang merah, Bapak Ibu. Ini kayaknya ada yang belum ditebelin ya, beberapa nih. Apa bedanya nih kira-kira Bapak Ibu? Yang hitam dengan yang merah. Boleh, ada yang mau jawab? Di chat juga boleh, silakan. Bu Rizka mau jawab, Bu Rizka. Apa bedanya yang hitam dengan yang merah? Kata kunci yang hitam dengan kata kunci yang merah. Apa bedanya? Oh, Bu Fatma sudah ada nih. Yang hitam itu kompetensi, yang merah itu konten. Kalau hitam kompetensi, Bu Inul, merah konten. Yes! Sudah lebih kebayang ya, Bapak Ibu? Cara menganalisis capaian pembelajaran itu begini. Gitu. Kita cari kata kuncinya, gitu ya. Kita identifikasi, kita bedakan. Jadi kalau kompetensi itu jelas. Yang ciri-cirinya apa? Kira-kira. Kalau kompetensi itu ciri-cirinya apa sih Bapak Ibu? Menggunakan kata apa? Kata kerja. Kata kerja ya. Rata-rata kata kerja ya, gitu. Dan rata-rata kalau Bapak Ibu lihat, ada nggak yang memahami kata kerjanya? Nggak ada ya. Semuanya kata kerja yang bisa dilakukan, kata kerja operasional tuh kalau kata Bu Siti, Bu Samsiah. Kalau yang merah apa Bu? Rizka? Atau yang lain? Bu Jumriyah? Ciri-cirinya apa? Kalau yang konten tuh ciri-cirinya apa? Menggunakan kata apa? Kata benda ya. Kata benda, gitu rata-rata kata benda ya. Dirinya, lingkungan sekitar, panca indera, hewan dan tumbuhan, gitu. Nah, kalau ini tuh di IPAS ya. IPAS. Kurang lebih kalau di mata pelajaran lain sama gitu. Yang bisa dilakukan untuk menganalisis itu juga bisa seperti ini, sama, menganalisis dulu gitu ya, mana kata kuncinya, mana yang kompetensi, mana yang konten gitu. Dengan begitu kita bisa lebih paham, oh ternyata ini semua yang perlu kita ajarkan di fase tersebut gitu ya. Jadi semua ini yang perlu kita ajarkan, tidak hanya di kelas 2, tapi di kelas 1. Semua ini yang perlu diajarkan di kelas 1 dan di kelas 2. Dan ya Bapak Ibu, bukan atau.
Jadi nggak bisa kita bagi-bagi nih. Oh, yang paragraf 1 sama 2 itu diajarin di kelas 1. Yang paragraf 3, 4, 5 itu diajarin di kelas 2. Nggak bisa gitu. Karena ini semua yang perlu kita ajarkan di fase yang ada capaian pembelajaran ini. Gitu. Oke. Jadi kalau ditanya tujuan pembelajarannya apa aja nih? Kita coba di paragraf pertama. Kalau kita mau buat tujuan pembelajaran dari paragraf pertama, apa aja Bapak Ibu? Coba silahkan ketik di chat. Paragraf pertama aja, paragraf pertama dulu deh. Apa nih tujuan pembelajaran yang bisa kita buat dari paragraf pertama? Silakan. Bu Jumriyah, mau coba Bu Jumriyah? Sudah raise hand? Atau Bu Andi Fatima, silakan. Sudah raise hand nih? Oke, ada yang udah nulis belum? Oh, belum. Silakan, paragraf pertama apa nih? Tujuan pembelajaran yang bisa kita ambil dari paragraf pertama. Silakan. Peserta didik. Ini ada. Baik, Bu. Ya, Bu Andi Siti mau bicara? Silakan. Tujuan yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan mengenai diri maupun lingkungan rumah dan sekolah. Oke, itu satu ya. Tujuan pembelajarannya. Ada Iya. lagi? Itu tujuan pembelajaran 1, itu TP1. Iya. Ada lagi? Dalam satu paragraf bisa berapa tujuan, Bu? Menurut Ibu bisa berapa tujuan? 2. Bisa. Peserta didik mampu mengidentifikasi permasalahan sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Bu Andi Siti Fatima. Luar biasa. Wow, ini sudah ada yang nulis di chat juga ya. Paragraf kedua. Ada berapa TP? Ada 2. Ada 2. Apa aja, Bu? Iya. Peserta didik mampu mengoptimalkan penggunaan panca indera untuk melakukan pengamatan dan bertanya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menggunakan hasil pengamatan untuk menjelaskan pola sebab akibat sederhana dengan menggunakan beberapa media. Terima kasih Bu Samsiah. Oke. Ketiga, kita coba ya, kita langsung ya, kita takutnya nggak cukup waktunya. Waduh, sudah jam 10.20. Jadi, kalau mau diurutkan dari narasi capaian pembelajaran IPAS yang tadi, Bapak Ibu, ini tujuan pembelajarannya nih. Tujuan pembelajarannya yang tadi tuh, benar ya? Kalau ini malah disatukan. Ini sebenarnya juga bisa mau disatukan jadi satu gitu ya, kalau masih sama karakteristiknya, mau dibedain juga boleh gitu. Ini yang namanya merdeka sebagai guru untuk menentukan, asal nggak ada yang ditambahin, nggak ada yang dikurangin dari capaian pembelajaran yang sudah diberikan gitu ya. Oke, silahkan. Jadi ini TP-TP-nya Bapak Ibu. Kalau dibuat jadi, ini kan baru jadi TP ya, baru jadi daftar TP gitu. Yang berikutnya apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa bikin rencana pembelajaran Bapak Ibu? Membuat alur. Membuat alurnya ya. Oke, nah ini supaya lebih mudah kita nomerin dulu ya. Bukan berarti ini urutannya begini ya Bapak Ibu, supaya lebih gampang kita buat nomerin dulu. Nah,
Sekarang kita mau coba bikin tujuan pembelajaran tadi kita kelompokkan. Bukan kita urutkan. Kita kelompokkan ke dalam tabel T. Gitu. Kemudian kita bagi dua lagi nih, gitu ya. Terus kenapa dikelompokkan sedemikian rupa? Gitu. Apa ya? Kita pakai tabel T seperti ini, gitu ya. Kita coba kelompokin ini yang TP1, TP2, TP5, 6 gitu, kelompok mana, TP mana, TP mana, TP mana, kelompok mana gitu. Coba. Kira-kira kalau kita bagi dua, Bapak Ibu, mana aja sih yang bisa disatuin? Ada yang punya ide? Boleh ketik aja di chat. Ini nomor 1 bisa sama nomor 10 nih, gitu. Mungkin ya, silahkan. Kita bagi jadi 2 nih. Bu Sarce, mau coba? Bu Jumria mau coba? Bu Rahmawati boleh? Mau coba? Nomor 1 bisa digabungkan dengan Pak Muhammad Rauf mau coba, Pak? yang nomor 1 bisa digabungkan dengan yang keempat. Nomor 1 dengan nomor 4, kenapa, Pak? Karena dia mengenal diri, kemudian pada diri siswa itu terdapat panca indera juga yang harus dikenal. Begitu. Oh, oke. Tentang apa yang ada di dirinya, panca indera juga ada di dirinya. Terus nomor 2 bisa nggak, Pak? Bisa. Bisa ya, ada panca indera juga ya. Melakukan pengamatan juga. Yang mana? Nomor 2 masuk juga. Oh, nomor 2 masuk juga. 1, 2, 4. Dua dengan 4 juga bisa, Ibu. Ya, 1, 2, 4. 2 dan 4. 1, 2, 4. Udah? 5 juga kayaknya bisa, Ibu. 5 juga bisa, kenapa, Bu? Membedakan. Karena hewan bisa membedakan antara panca indera manusia dengan hewan. Oke. Oke. Coba ya, kira-kira begini ya. Begini nggak? Ini nggak dinomorin lagi. Jadi susah deh. Itu tadi ya, yang kanan mengoptimalkan penggunaan panca indera, melakukan pengamatan, mengenal anggota tubuh, menjelaskan fungsinya, membedakan antara hewan dan tumbuhan, itu jadi 1 ya? Benar begitu ya? Mendeskripsikan identitas diri, tadi kata Pak Muhammad tadi ya? Mendeskripsikan sila keluarga, oke. Oh, Pak Muhammad Rauf ya? Benar begitu Bapak Ibu? Ini kalau kita bagi kelompok 1 dan kelompok 2 seperti ini, kira-kira apa nih bedanya nih kelompok 1 dan kelompok 2 Bapak Ibu? Apa bedanya kira-kira Bapak Ibu? Kelompok 2 tuh tentang apa? Kelompok 1 tentang apa nih? Kalau kelompok 1 itu tentang lingkungan secara umum ya. Lingkungan di luar diri gitu ya? Ya. Kalau yang kelompok 2 itu pada diri sendiri. Karena diri termasuk sendiri. Identitas yang dimana terdapat panca inderanya, kemudian hewan-hewan yang di sekitarnya yang bisa dibedakan dengan panca indera itu sendiri begitu. Terima kasih Pak Muhammad Rauf. Ini juga Bu Sulastri ini. Kelompok 1 tentang lingkungan, yang 2 tentang makhluk hidup ya Bu Sulastri ya. Ada diri, ada hewan, tumbuhan, tentang merawat diri gitu ya. Oke, wah luar biasa teman-teman. Nah, jadi benar kita udah bisa bedain ya
bedanya kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian pertanyaannya, kalau yang mau kita ajarkan duluan yang mana dulu Bapak Ibu? Kelompok 1 atau kelompok 2 dulu? Kalau menurut saya yang kelompok 2, karena dia berkaitan dengan diri sendiri dulu, baru dia ke lingkungan begitu. Oke. Belajar, Kak. Iya, Bu Ratna. Oke. Kelompok yang lain ada punya pendapat berbeda? Oh, Bu Husmawati juga setuju, kelompok 2 dulu. Ada lagi? Oh, kata Bu Rosita kelompok 1 dulu. Kenapa Bu Rosita? Oh, yang lain ada kelompok 2 dulu, kelompok 2 diajarkan dulu. Mungkin bukan karena KKO-nya Bu Mas Ati, tapi saya setuju dengan Pak Muhammad tadi, karena itu kita mulainya dari diri sendiri dulu ya, mulai dari yang konkret dulu gitu ya. Kan kita sendiri kelihatan ya, tumbuhan tuh kelihatan gitu konkret, hewan tuh kelihatan gitu konkret, diajarkan duluan jadinya. Setelah itu baru yang lebih luas lagi gitu ya, lebih abstrak lagi gitu ya, karena di kelompok 1 tuh ada lingkungan rumah, ada konsep waktu gitu ya, itu kan abstrak ya, itu diajarin setelah kelompok 1 gitu ya. Oke, setuju? Nah ini nih, jadi kalau kita mau urutkan, nah kalau buat alur tuh bisa kayak gini Bapak Ibu, urutkannya itu mana yang di semester 1, mana yang di semester 2 gitu. Bukan berarti kita ngajarin per TP gitu, tapi kita kelompokkan dulu. Jadi kebayang nih, semester 1 kita ngajarin panca indera, mengenal anggota tubuh, membedakan antara hewan dan tumbuhan, mendeskripsikan identitas, dan seterusnya. Semester 2 lebih luas lagi, kondisi di lingkungan, menggunakan hasil pengamatan, dan seterusnya gitu ya. Luar biasa. Jadi udah lebih kebayang ya Bapak Ibu, alur berpikir, cara membuat TP dari CP, kemudian cara membuat alur TP dari TP gitu ya. Jadi semester 2. Nah, kalau buat saya, agar lebih memudahkan saya lagi sebagai guru untuk mengajar di kelas, ini saya bagi lagi jadi 4 Bapak Ibu. Bagi lagi jadi 4 gitu ya. Dan ini kira-kira seperti ini hasilnya. Jadi semester 1 itu term 1, term tuh triwulan Bapak Ibu, per 3 bulan. Nah, kalau dibuat begini, ini akan lebih mudah lagi buat saya. Jadi semester 1 itu saya ada 2 topik. Yang topik pertama itu tentang diri, tentang diri sendiri dan makhluk hidup, diri sendiri dulu gitu ya. Yang term 2 itu tentang hewan dan tumbuhan, ya kan? Lebih mudah ya ngajarinnya. Term 3 itu tentang benda-benda di lingkungan sekitar. Term 4 itu sudah lebih advance lagi, konsep waktu, mengajak pertanyaan tentang diri, permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Ini sudah berbentuk ATP dalam 1 tahun di 1 fase gitu ya. Kalau ini lebih lengkap lagi nih, ini lebih lengkap lagi gitu ya. Ini tujuan pembelajarannya, terus di bawahnya saya kasih judul, jadi saya kasih tema gitu. Kalau term 1 tuh perubahan makhluk hidup, term 2 makhluk hidup dan lingkungannya, term 3 tuh perilaku hidup sehat, term 4 perubahan alam. Terus saya tambahin assessment-nya gitu ya, yang perubahan makhluk hidup itu melakukan penyuluhan kesehatan diri gitu. Yang makhluk hidup dan lingkungannya menjadi pemandu wisata taman hijau assessment-nya. Kemudian yang semester 2 perilaku hidup sehat membuat ini salah nih. Ini salah ketik, maaf. Terus kita skip aja. Yang keempat perubahan alam membuat simulasi atau diorama menjelaskan perubahan alam. Itu. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau lihat format lainnya, ini format yang lebih lengkap
Buat saya kelihatan nggak Bapak Ibu? Kalau ini contohnya di matematika, ini jadi bikinnya di spreadsheet. Jadi ini TP-nya dulu, diurutkan nih CP-nya. Kemudian sama kayak yang tadi kita lakukan, mengurutkan TP. Aduh, bentar. Oke, saya geser pakai cursor aja deh. Ini dia, ini TP-TP-nya diurutkan, gitu ya. Terus kalau ada mata pelajaran yang ada elemennya, gitu ya. IPAS juga ada elemennya, tapi tadi saya langsung dari CP nih. Ini diurutkan lagi biar lebih jelas gitu ya, lebih spesifik, lebih detail. Sudah, habis itu dibuat alurnya. Ini alur fase A. Nah, ini kelihatan nggak ya di layar Bapak Ibu? Sama, dijadikan 4 term juga. Term 1 tuh tentang karena tadi udah diurutkan gitu ya, langsung dibagi jadi 4. Ini udah jadi ya proses berpikirnya. Terus diurutkan di tujuan pembelajarannya di sini. Nah, ini jelas udah tahu tujuan pembelajarannya, di sini dibuat lebih detail. Ini rekomendasi kegiatan kelas 1, rekomendasi kegiatan kelas 2 gitu. Kegiatan ya, bukan TP nih. Jadi beda. Dan ini cuma rekomendasi gitu. Jadi boleh dilakukan, boleh tidak gitu. Jadi guru punya stok aktivitas di sini. Gitu. Ini juga saya bikinnya bersama guru-guru kelas 1 dan kelas 2 juga. Nah, ini lebih lengkap nih, ada pemahaman bermaknanya. Kalau yang bilangan, memahami konsep bilangan dapat membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nih lebih jelas lagi indikator assessment kelas 1, indikator assessment kelas 2 yang membedakan kalau kelas 1 tuh penjumlahan puluhan, kalau kelas 2 penjumlahan puluhan sampai ratusan gitu misalnya. Dan seterusnya. Ini bilangan, operasi bilangan, mendata ukuran, pecahan itu kita bikin sendiri. Jadi bukan dari elemen juga. Karena ini elemennya udah melebur nih. Nggak per elemen juga. Ini udah melebur karena kita sama seperti tadi yang kita coba bersama alur berpikirnya, itu kita lebur aja, kita bagi 2 dulu gitu ya. Terus kita bagi jadi 4, terus baru kita breakdown. Gitu. Oke, jadi sebenarnya langkah-langkah menyusun ATP tuh begitu ya, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu semua tadi sudah belajar menganalisis capaian pembelajaran, ya kan? Ada 2 caranya tadi ya. Ada yang masih ingat tadi caranya gimana? 2 cara menganalisis capaian pembelajaran? Ada yang masih ingat? Caranya? Silakan. Ngapain tadi kita di awal dengan capaian pembelajaran? Mengelompokkan yang sama karakteristiknya mungkin, Bu. Bukan, Bu. Yang capaian Asesmen diagnostik. Asesmen awal, diagnostik. Menentukan kompetensi dan kontennya. Nah, tadi caranya gimana menentukan kompetensi dan kontennya? Ada yang masih ingat? Mencari kata kunci. Kompetensi Ini itu dia, ya. Jadi, Bapak Ibu menganalisis capaian pembelajaran itu yang pertama kali perlu kita lakukan, mencari kata kunci, menganalisis kompetensi dan konten. Gitu. Jadi jangan sampai kita nggak melakukan itu, gitu ya. Kita ngarang aja gitu, jangan. Udah ada di situ, pakai aja. Kita nggak perlu nambahin, kita nggak perlu ngurangin, gitu ya. Pakai aja kata kunci yang ada di capaian pembelajaran, gitu ya. Makanya kita harus menganalisis dulu caranya, gitu. Emang benar harus baca dulu, Bapak Ibu. Dan bacanya jangan sendirian. Gak enak baca sendiri. Enak punya temen rame-rame. Jadi kalau Bapak Ibu
guru di fase yang sama, ajak barengan. Yuk, kita analisis dulu nih CP-nya bareng-bareng. Apa aja nih kata kuncinya? Apa yang kompetensi, apa yang Bentar, saya mute dulu. Oke, apa yang kompetensi, apa yang konten, itu aja dulu. Gitu. Oke, kalau kita sudah tahu nih kata kuncinya, apa yang berikutnya dilakukan Bapak Ibu tadi? Kita ngapain? Mengelompokkannya, Bu. Sebelum dikelompokkan? Tentukan tujuan pembelajaran. Iya, kita membuat daftar tujuan pembelajarannya dulu ya. Dibuat dulu daftar tujuan Iya, Bu. pembelajarannya gitu. Pakai yang mana? Perlu bikin sendiri nggak? Nggak perlu, ya kan? Pakai aja yang dari CP. Tuh. Udah ada kok di situ, gitu ya. Nah, oke. Sudah diurutkan TP-TP-nya. Setelah itu apa Bapak Ibu? Kita udah punya TP. ATP itu ngapain? Pembelajaran Ibu. Pembelajaran. Nah, TP-nya. mengelompokkan dulu nih. Mengelompokkannya berdasarkan apa tuh Bapak Ibu? Berdasarkan kontekstual abstrak. Sebenarnya mengelompokkannya itu berdasarkan karakteristiknya. Nah, benar. Nah, kita tahu dari mana kemiripan karakteristik itu. Jangan lupa itu harus didiskusikan, Bapak Ibu. Kayak tadi saya, bener nih, nomor 1 sama apa, Bapak Ibu, nomor 3 sama apa, gitu. Apa miripnya, bedanya apa, gitu. Itu perlu didiskusikan, makanya perlu teman diskusi, gitu ya. Jadi jangan sendirian, jangan lupa. Ini saya ingetin lagi nih. Udah dikelompokkan, dibuat alurnya. Alurnya itu bisa dalam bentuk semester, atau dalam bentuk triwulan gitu ya, agar lebih mudah. Bentar, mana lagi? Oke, nah berarti pertanyaan nih Bapak Ibu. Apakah berarti tujuan pembelajaran di satu fase bisa sama? Misalnya TP di kelas 7, 8, 9 sama persis. Silahkan, ada yang mau jawab? Bisa nggak? Di satu fase TP-nya sama. Bu Sukriani, boleh? Oh, Bu Husmawati, bisa. Kenapa, Bu? Izin Miss Pima sambil menunggu boleh. jawaban peserta. Mungkin kita 5 menit lagi supaya ada waktu tersisa 10 menit untuk mereka nanti tanya jawab, Miss. Oke. Terima kasih. Silakan. Pak Tamrin kenapa bisa, Pak? Oh, Bu Usmawati. Karena apabila TP di kelas 7, itu masih bisa diulang di kelas 8. Oke. Kalau bisa sama, oke, itu buat TP ya. Kalau ATP bisa sama nggak Bapak Ibu? Sama persis ATP-nya. ATP kelas 7, 8, 9 itu sama. ATP kelas 1 sama kelas 2 sama. Bisa sama nggak Bapak Ibu? Boleh. Ini nggak ada jawaban benar salah Bapak Ibu, berpendapat aja silakan. Bu Ida Laila mau berpendapat Bu? Bisa sama nggak Bu ATP-nya? Satu fase. Bu. Oh, Bu Nurung, silakan. Ya kalau menurut saya bisa Bu, karena di situ kan di fase-fasenya berkaitan pembelajarannya. Mungkin saja tujuannya kalau menurut saya masih membahas seperti pembelajaran di kelas 7 masih kita dapat di pembelajaran kelas 8. Ya, terima kasih. Saya juga sependapat dengan Bu Nurung. Oke, bisa ya berarti ya kita sepakat nih. Tapi kalau ATP-nya sama, TP-nya sama, jadi pembedanya apa Bapak Ibu? Pembeda level di fase yang sama. Apa bedanya kelas 7, kelas 8 sama kelas 9 di kurikulumnya atau di pembelajarannya? Apa pembeda kelas 1 dan kelas 2 jadinya? Kalau TP-nya sama, ATP-nya sama. Ada yang punya ide? Mungkin dari tingkat kesulitannya barangkali Bu.
Tingkat kesulitan apanya, Pak? Tingkat kesulitan dalam apa? Ini apa ini? Materi. Iya. Ya, tingkat kesulitan apanya, Pak? Mungkin tingkat kesulitan dari pemberian materinya barangkali, Bu. Mungkin dari materinya Jadi di situ yang lebih ada spesifik. Yang membedakan mungkin adalah kontennya, Ibu. Kontennya. Kontennya? Materinya gitu ya? Iya, konten materi. Oke. Tapi tadi konten materi itu kan ada di TP ya, Bu. Kalau ternyata materinya sama gitu. Sama-sama tentang energi gitu. Berarti pembedanya bisa apanya, Bapak Ibu? Kata kuncinya bukan ya, Bu? Kata kunci? Kata kuncinya sama kan? TP-nya sama. Kalau sama persis. Sebenarnya ini tadi ada di sini, Bapak Ibu. Pembedanya, sebentar ya. Yang saya kasih lihat. Tingkat kesulitannya barangkali, Bu. Nah. Kata Ini kerja. dia. Ini dia. Kompleksitas materinya mungkin, Bu. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Pemahaman siswa. Coba lihat. Lihat di layar. Assessment-nya. Nah, Assessment. apa asesmennya yang beda? Assessment Indikator asesmennya Bapak Ibu. Iya, betul, indikator. assessment. Nah, jadi yang bisa membedakan indikator asesmennya itu jelas beda. Gitu ya. Misalnya kalau yang dicontoh nih, kelas 1 sama kelas 2 indikator assessment untuk bilangan itu beda tuh. Yang kelas 1 tuh puluhan, yang kelas 2 puluhan sampai ratusan, gitu ya. Itu kan yang dimaksud tadi ya Pak, siapa tingkat kompleksnya ya, tingkat kesulitannya atau apa tadi? Itu ya. Sama nih, misalnya kalau operasi bilangan, kalau yang kelas 1 sampai 2 digit, penjumlahan pengurangan sampai 2 digit, kalau yang kelas 2 penjumlahan pengurangan 3 digit gitu. Misalnya ya. Kebayang ya Bapak Ibu, indikator apa tujuan pembelajarannya tuh sama. Ya kan? Nih coba lihat. Tujuan pembelajarannya sama nih. Sama-sama mengenal, meniru, melanjutkan pola bukan bilangan, sama-sama menunjukkan pemahaman bilangan caca sampai 100, membaca, menulis, menentukan nilai tempat, tapi indikator assessment-nya kalau di kelas 1 dan kelas 2 beda, dan aktivitasnya, nah, jadi kita nyebutnya bukan pemberian materi ya, karena kan ini enggak materi terus diberikan nih gitu, enggak, aktivitasnya juga udah pasti beda, gitu, udah pasti beda, kelas 1 sama kelas 2 gitu, dan kalau berbeda itu kan ada kaitannya dengan diferensiasi ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita udah kebayang nih, oke, asesmennya, indikatornya beda gitu ya. Aktivitas-aktivitasnya pun berbeda nih. Kalau kelas 1 itu aktivitasnya ini, kelas 2 aktivitasnya ini. Kalau di kelas 2 ternyata masih ada yang kompetensinya kelas 1, kita bisa pakai aktivitas yang kelas 1. Karena tujuan pembelajarannya sama, tapi kita diferensiasi di satu aktivitas itu gitu. Jadi ada yang aktivitasnya mengidentifikasi ABB gitu, yang satu lagi udah pakai angka gitu misalnya nih kalau di sini. Gitu. Kebayang ya Bapak Ibu ya. Oke, ini tadi udah di reminder sama moderator. Terima kasih. Oke, ini kita lanjutnya apa sih? Oke. Mungkin sampai di situ dulu, karena tahap selanjutnya dalam mendesain, itu kan kita baru selesai tahap 1 ya, Bapak Ibu. Sebenarnya tahap 1 tuh tahap yang menurut guru-guru itu paling berat gitu ya, karena emang memulai kan harus jelas dulu dong tujuannya ya enggak Bapak Ibu. Tapi tidak akan dirasakan berat kalau Bapak Ibu paham alur berpikirnya ya kan. Kalau kayak tadi kan Bapak Ibu udah lebih paham ya. Oh, ternyata begitu tuh cara berpikirnya gitu ya. Kalau menganalisis tuh kan kayaknya susah banget ya menganalisis CP. Oh, ternyata ya melihat kata kunci dulu gitu ya, membedakan kompetensi dan konten gitu ya, kemudian mengurutkannya dari CP gitu, nggak usah bikin lagi, ternyata nggak usah bikin lagi ABCD atau gimana, udah ada semua kok di CP gitu ya.
terus urutannya wah untuk tingkat kesulitan oh ternyata bagi 2 aja dulu gitu. Kemudian dibagi 4, jadi kita bisa kebayang kapan waktunya mengajar gitu ya. Itu kita sudah paham alur berpikirnya. Nah, berikutnya baru kita bisa buat assessment sumatifnya dulu nih. Yang terakhirnya dulu apa? Gitu. Ini mungkin saya kasih contoh aja. Ini kalau TP-nya ini mendemonstrasikan pemahaman, nenek gitu. Assessment sumatifnya bisa ini, gitu ya. Ini sekilas aja. Karena jangan lupa orang yang memiliki kompetensi adalah seorang yang menunjukkan semua ini, gitu ya. Jadi aktivitasnya, nah ini contoh rencana pembelajaran 1 lembar, gitu ya, menggunakan backward design dari identifikasi hasil yang diinginkan, menentukan bukti dan assessment, merencanakan tahap kegiatan pembelajaran. Jadi 1 modul ajar bisa loh buat 3 TP. Itu jadi nggak 1 TP 1 modul ajar. TP2 1 modul ajar. Bayangin Bapak Ibu, tadi aja kita berapa TP tadi? Ada 10 ya. Itu baru di IPAS. Kalau kita bikin 1 TP 1 modul ajar, kita bikin 10 modul ajar. Wah, habis waktu kita buat bikin modul ajar. Ngapain? Kita bisa merancangnya sendiri, membuat hal itu menjadi lebih lebih efektif dan efisien gitu ya. Kita bisa meramu dan meracik TP-TP itu, TP-nya udah ada kok di CP gitu ya. Dan kita bisa membuat perencanaan pembelajaran yang akan memudahkan kita sendiri untuk mengimplementasikannya gitu ya. Dan juga akan membuat pembelajaran buat murid-murid kita lebih bermakna gitu. Oke. Sebentar, saya stop sharing. Oke, saya persilahkan dulu mungkin ke moderator. Silakan moderator. Terima kasih Miss Bima, materi yang sangat luar biasa. Ya, ini waktu yang sangat singkat, tetapi pemahaman yang diberikan sangat luar biasa, terutama untuk Bapak Ibu guru hebat ini untuk menyusun dan menganalisis CP, TP, dan ATP ini. Untuk itu kita berikan dulu aplaus kepada Miss Bima melalui emoji di aplikasi kita masing-masing. Silahkan. Iya. Ya, dengan materi yang sudah kita simak tadi, ya kurang lebih dari 1,5 jam, ya. Bu Nasidawati, iya. Bolehkah terakhir sebelum atau mungkin sambil tanya jawab? Iya. Sambil kalau ada yang mau nanya, boleh. Ini saya sudah kelihatan lagi belum layar saya? Oh, belum. Ya, sementara. Ya, sudah ada tampilan sharing. Oke. Hilang lagi. Oh, hilang lagi. Maaf. Di sini. Nah, terakhir sambil boleh tanya jawab, saya mau refleksi dulu Bapak Ibu. Seperti biasa kalau di akhir pembelajaran kita sama murid-murid kan juga refleksi ya. Nah, silakan tulis refleksinya Bapak Ibu. Boleh tulis di chat, boleh tulis di media sosial masing-masing. Jangan lupa mention saya, dan apakah ada Instagramnya KGBN Pangkep, Bu Nasidawati, boleh diketik di ada. Boleh. Ada. Apa nama Instagramnya, Bu? KGBN Pangkep. Oke. Mungkin bertanya, Bu. Ya, silakan. Iya, silakan Bu Andi Supriyati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Miss Bima. Kebetulan saya followers Ibu di Instagram. Yeay, halo Bu Andi. Iya. Jadi akhirnya menarik bertemu sekali. Juga ya.
Iya, alhamdulillah. Menarik sekali materinya. Jadi ternyata menyusun ATP dan menyusun TP ATP itu kalau dibuat dalam kerangka-kerangka berpikir yang seperti ini akan lebih memudahkan. Nah, saya selama ini melihat dari CP sulit menentukan tujuan pembelajaran, apalagi jika dia harus dirangkai karena di CP itu kan dia dirangkai dalam beberapa kalimat yang seperti tadi di contoh narasi fase A itu satu paragraf, kemudian ternyata bisa dirumuskan menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Nah, kebetulan saya di SMK, Bu, di fase F itu untuk kelas 11 dan 12. Nah, apakah misalnya dalam satu tujuan, dalam satu CP, karena ini untuk jenjangnya 11 dan 12, berarti harus dipetakan, dikelompokkan tadi itu, kalau tadi dikelompokkan per kelompok 1-2 sebagai bentuk semester, berarti kami ini di fase F di kelas 11-12 itu dikelompokkan menjadi 1-2, kelas 11 dan 12 dulu. Kemudian nanti di kelas 11-nya dipetakan lagi menjadi term 4 term atau seterusnya. Apakah bisa juga seperti itu, Bu? Kalau pertanyaannya bisa atau enggak, bisa-bisa aja, Bu, jawabannya. Tapi balik lagi, kan TP-nya sama, bukan dibedain. Jadi idealnya kalau TP-nya sama, ya nggak ada yang dibedakan. Jadi semester 1 dan semester 2 ini siapa ya? Bentar. Begitu? Oke, jadi semester 1 dan semester 2-nya kelas 11 itu harusnya sama dengan semester 1 dan semester 2-nya kelas 12, Bu Andi. Tapi balik lagi, bukan TP-nya yang dibedain, tapi tadi kita sepakat ya, indikator assessment-nya sama aktivitas-aktivitasnya itu juga udah beda gitu ya, karena kan bosen dong. Oh, itu udah pernah tuh kelas 11 kita ngapain misalnya? Mata pelajarannya apa, Bu? Kalau saya kejuruan, Bu. Kejuruan, misalnya apa? Iya, kimia analisis. Udah. Misalnya, iya. Oh, iya. Apalagi itu ya, yang perlu diulang gitu di kelas 12. Jadi kalau yang dulu eksperimennya satu hal gitu. Iya, misalnya titrimetri, iya. Di yang kelas 12-nya ya eksperimennya udah nggak bisa sama lagi, tapi sama-sama tentang kimia dan analisis, sama-sama TP tersebut gitu. Itu sih, Bu. Oh iya, oke. Jadi sebenarnya lebih enak buat murid dan gurunya juga, karena ada kesempatan mengulang, apalagi yang SMP. Bisa ngulang 3 kali tuh, 7, 8, 9. Tapi ya itu balik lagi, assessment-nya, indikator assessment-nya perlu dibedain, kemudian aktivitasnya tuh juga perlu dibedain. Kalau pas kelas 7-nya udah misalnya apa? Nyapu halaman gitu ya, nggak tahu ya, ini juga namanya contoh kegiatan. Masa kelas 8-nya nyapu halaman lagi, kan bisa ngepel gitu misalnya. Itu kalau analoginya aktivitas gitu. Terima kasih Bu Andi atas pertanyaannya. Terima kasih Miss Tima. Iya, terima kasih Bu Andi. Jadi mungkin satu saja pertanyaan untuk Ibu dan Bapak Guru hebat, karena kita dibatasi oleh waktu, di tempat kami sudah masuk waktu duhur. Iya, mungkin sebelum kita selesai dari kegiatan ini, mungkin Miss Tima ada closing statement untuk guru-guru hebat ini, bagaimana mereka dalam menganalisis CP, TP, dan ATP ini, yang awalnya begitu sulit bagi mereka, setelah mungkin ini sudah begitu banyak gambaran yang memudahkan bahwa tidak sesulit yang mereka bayangkan selama ini. Silakan Miss. Oke, kalau dari saya akan menutup dengan quote ini, Bapak Ibu. Jangan pernah berhenti untuk belajar, teman-teman, gitu ya. Karena yang namanya hidup tidak akan pernah berhenti mengajar, gitu ya. Jadi terus bergerak untuk berdampak,
terus tumbuh berkelanjutan. Nah, ini baru, jangan lupa ini baru tahap 1 ya. Berikutnya Bapak Ibu silahkan cari informasi tentang assessment sumatif, assessment berbasis kinerja, tentang project profil segala macam gitu ya. Nah, ini terakhir saya mau, mungkin kemarin ada yang tidak sempat ikut launchingnya Bapak Ibu. Jadi kemarin Kampus Guru Cikal itu meluncurkan buku kerja untuk proyek profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu apakah sudah tahu? Apakah sudah ada yang tahu? Nah, mungkin saya mau share dulu. Sempat ikut. Belum sempat ya. Nah, ini dia. Nah, apakah terlihat di layar? Belum, Miss, belum. Oh ya, sementara. Iya, Sudah, Bu. Nah, silakan Bapak Ibu, Kampus Guru Cikal meluncurkan buku kerja guru sukses proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang isinya itu ada tema gaya hidup berkelanjutan, bangunlah jiwa dan raganya, ada bonusnya kewirausahaan dan rekayasa dan teknologi, dan buku kerja yang kedua itu temanya bangunlah jiwa dan raganya, kewirausahaan, bonusnya kearifan lokal dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu apa sih isinya? Ya, ini isinya seperti ini. Nah, luar biasa ya. Lengkap, ada alur belajarnya, ada rubrik assessment-nya, ada pengolahan assessment-nya, ada kanvasnya. Namanya kanvas berpikir, kanvas diskusi, kanvas ide-ide, gitu ya. Silahkan, ini saya tuliskan ininya deh, linknya saya tautkan di sini ya, di komen ya, di chat ya Bapak Ibu. Ini linknya. Ya, terima kasih, Miss. Oke. Udah ya? Udah belum? Nah, silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama ya, Bu? Bersama dulu. Oh ya, iya. Terima kasih banyak atas materi yang diberikan, sangat interaktif, sangat menginspirasi, dan sangat memberi, saya rasa sangat memberi kemudahan bagi Ibu dan Bapak untuk menganalisis CP dan ATP ini, yang dimana memulai langkah itu begitu sulit, ya, namun ternyata memulai langkah tidak sesulit yang dibayangkan. Iya, aplaus untuk pemateri, sekali lagi aplaus untuk pemateri. Dan kita siap-siap untuk foto bersama, admin sudah bersiap-siap untuk mengambil gambar. Jadi silahkan diaktifkan videonya Ibu dan Bapak supaya kita semua tampil di dokumentasi panitia. Siap-siap, bagaimana? Siap. Iya, 1, 2, 3. Layar berikutnya jadi siap-siap ditahan dulu, karena ini ada beberapa layar. 1, 2, 3. Iya, sudah semua? Iya. Sudah semua, terima kasih banyak Ibu dan Bapak. Terima kasih banyak. Lagi, mohon maaf kalau ada salah-salah Bapak Ibu. Ya, kami juga terima kasih ilmunya, Wi. Terima kasih, Miss Rima. Miss Rima, makasih. Ibu dan Bapak guru hebat. Terima kasih atas kehadirannya, dan terima kasih atas semua partisipasinya yang sangat interaktif dalam pertemuan kita sesi ini.